satu pemimpin yang betul-betul saya anggap karismatik adalah Sri Sultan Habibie IX gitu ya. Beliau bahkan di depan mata Belanda itu beliau Belanda ini takluk. Disegani. Iya, betul. Bukan takut ya, tapi Bukan, disegani. Dan disegani itu ya, datangnya dari respect gitu. betul, dari hormat. betul. Dan beliau pernah Belanda ini mau masuk keraton gitu, apa yang diucapkan oleh Sri Sultan adalah langkai mayatku dulu. Pemimpin yang kita inginkan itu adalah yang damai dengan perubahan, yang bisa menghadapi dan tetap anteng. Istilahnya kalau ada yang bilang di antara badai, ombak, betul. Dia anteng melaju, steady gitu ya, Bu. Karena dia punya visi yang jelas, mau mengarah kemana gitu. Dan cukup kokoh dia untuk tetap nggak tenggelam. Betul. Jadi dia punya visi, punya impian, dan dengan segala daya dia mendedikasikan dirinya tidak untuk diri tetapi untuk tujuan organisasi bersama dengan tentunya bawahannya ya. Dan dia akan bawahannya tentu in return ya. Kebalikannya ketika bawahan diperlakukan dengan baik ya, dalam tanda dimanusiakan ya, as a human being ya, mereka akan ikut itu. Jadi bukan karena punya power, punya tadi yang entah reward, entah paksaan ya, mereka dengan ikhlas, dengan rela surrender gitu ya. Ini bagus sekali karena kemudian mereka punya komitmen ya. Jadi dan itu tumbuh dengan sendirinya ya. Betul. Willingness atau kemauannya sendiri. Mungkin kalau tadi saya banyak ke skala negara ya. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam rumah tangga juga ada pemimpin kan, Mbak. Tuh, pemimpin rumah tangga. Iya, suami kan ya. Jadi sebagai kepala rumah tangga bagaimana dia bisa membina istri, anak ya, sehingga mereka bukan takut karena itu adalah ayah, ditakut-takutin. Iya, betul. Jadi apa yang nilai-nilai yang ditanamkan oleh ayahnya atau kepala rumah tangga tadi itu betul-betul akan diikuti. Ya, misalnya kejujuran, kemudian juga bagaimana mereka menghargai orang. Itu kan belajar dari orang tua itu ya. Bagaimana bisa menjadi tegas tanpa harus menjadi keras mungkin ya, Ibu ya. Dan itu memberikan contoh, Mbak. Jadi harus bisa menjadi role model. Jadi tidak NATO, not action talk only. Meskipun orang-orang pada bilangnya kayak action speaks louder than words, tapi kemudian antara perilaku dengan perkataan seiring. Ada kesamaan. Gitu kan? Itu ada satu kata yang menarik, integrity. Ya, nilai-nilai integritas. Jadi what you talk, what you do. Ya. Talk the walk. Walk the talk juga ya. Ya. Oh ya, betul. Walk the talk. Maaf. Jadi menjalankan. Istilahnya kebalik-balik ya. Jadi walk the talk atau istilah baru untuk sobat Syafik di rumah ya, ini menjalankan atau melakukan apa yang dikatakan gitu. Nah, kemudian tadi masih sedikit soal destruktif, leadership destruktif dan maraknya gitu. Sebenarnya apa sih, Bu, yang menyebabkan itu menjadi marak? Ya, karena saya kira begini. Kita umpamakan saja, kalau kita memilih seorang imam di dalam sholat, itu kan sebenarnya tidak sembarangan. Harus ada asesmen atau harus ada dalam tanda petik penilaian ya. Layak nggak sih dia memimpin? Tapi mohon maaf ya, sekarang ini kan banyak pemimpin dipilih karena apa gitu ya. Ada sesuatu yang tidak dari luhur ya, dia memilih orang terbaik. Jadi ada istilah kalau dalam SDM itu fitness, kecocokan, kelayaan ya, kelayakan. Makanya ada fit and proper test. Itu sebenarnya bagus, cuman ya itulah yang banyak hal-hal yang disisipkan, misi-misi yang di luar tujuan dari organisasi. Kadang-kadang untuk kepentingan pribadi karena mungkin mohon maaf ada transaksi. Ya, saya sudah ngegolkan kamu, ya nanti saya berbaliknya dong. Betul, iya. Jadi itulah yang saya sayangkan. Padahal kalau kita memilih imam yang benar, ya, dia sudah batal, ya, artinya misalnya dia berbuat salah, seperti tadi yang saya katakan, itu pemimpin kan juga manusia ya, mungkin ada berbuat salah, ya mundur. Ya, mohon maaf nih kalau recalling dari kasus Jepang, menteri yang salah, dia nggak usah menunggu detik itu juga. Iya, dipecat, tapi dia mundur. Ya, karena dia menyadari bahwa ini kesalahan saya. Dan kesalahan yang dibuat itu ketika dalam skala pemimpin itu fatal. Betul. Mempengaruhi banyak pihak. Betul, gitu ya, kan. ya. Jadi seperti kecelakaan yang terjadi di mana-mana, misalnya itu terkait dengan transportasi. Mungkin menteri transportasinya itu akan resign karena dia merasa dia tidak bisa melaksanakan dan tugas. Itu bukan karena dia kabur ya, Bu. Betul, ya, enggak. Tapi karena dia menyadari bahwa saya telah lalai dalam satu sisi melaksanakan tugas saya. Betul, ya. Seperti itu. Ya. Kemudian
tantangannya berarti untuk menjadi constructive leader. Kalau tadi kan destruktif yang diidamkan, dan yang kita tunggu-tunggu sebenarnya adalah constructive leader. Ini mau dari skala perusahaan, mau dari skala negara, bahkan dari skala lingkungan masyarakat sosial atau keluarga sendiri. Tantangannya apa sih, Bu? Dan sebenarnya ketika kita ngomongin constructive leader, apa yang harus punya nih gitu? Jadi sebenarnya kembali lagi ke awal ya, bahwa ada sifat-sifat sebenarnya positif, sifat-sifat yang tadi sisi putih itu yang sebenarnya bisa kita lihat sejak awal ya. Makanya ada dua mazhab ini ya istilahnya. Pemimpin itu dilahirkan atau pemimpin itu dibuat atau dilatih. Dan mana yang lebih tepat? Nah, kalau saya percaya dua-duanya ini akan saling complementary. Jadi secara lahir dia memang ada bakat ya. Ketika kecil saya lihat, oh ini orang mudah sekali mempengaruhi temannya. Kedua itu dilatih. Jadi mungkin dalam perjalanan si anak ini memang diberi kesempatan ya, sehingga kalau saya mau jujur, kalau bisa sejak awal ya, sejak sekolah entah di TK atau di SD itu ya itu diasah gitu ya, diberi kesempatan untuk kebebasan. Misalnya dia anggap itu terbaik, ya silahkan ambil keputusan di situ. Karena orang kan kalau selalu dia sebagai doer saja, bukan sebagai decision makers, pelaku aja gitu, atau emang itu akan menunggu gitu ya. Itu akan menjadi, saya yakin kalau itu dilatih dalam koridor yang nilai-nilai kita itu sebenarnya bagus ya. Di Indonesia ini ada hormat, ada kolektivisme ya, itu sebenarnya kalau mau diarahkan sesuatu yang positif bagus banget. Jadi kita sebenarnya kuat untuk menjadi team members ya. Team members itu benar-benar orang itu berkata bukan untuk saya, tapi ya kesuksesan dalam tim itu. Dan saya yakin banyak sekolah yang sekarang sudah mengasah untuk ke sana, menjadi seorang pemimpin dalam tanda petik. Kemudian dalam perjalanannya ya itu akan dilatih terus ya, dan diberi kesempatan tentunya ya. Saya kira itu yang mungkin bisa ya ditanamkan. Kemudian kalau boleh saya sampaikan juga nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kita itu kan sebenarnya juga nilai-nilai itu dulu jujur itu nggak ditulis. Kalau sekarang harus ditulis ya, karena memang tadi banyak penyimpangan yang memang ada dua hal, memang dari dalam dia ada, kedua ada kesempatan tuh ya. Ya kalau boleh saya katakan seperti aturan lah, kita tuh kadang-kadang melanggar itu kan karena memang kita ada istilahnya kemauan kita untuk melanggar, melihat opportunity, kemudian betul, ada willingness-nya juga ya, betul ya. Jadi ya sudah, lain dengan kalau di negara yang maju ya, betul-betul hukuman, disiplin, buang sampah aja kena fine ya, antri yang bener kan gitu. Nah di sini kan mungkin ya mohon maaf, tapi saya yakin kok untuk kedepannya Indonesia bisa lah untuk mencetak para pemimpin yang tadi arahnya ke sesuatu yang konstruktif. Dan ini menarik juga karena kemudian menuju akhir pembahasan dari Bu Diah, pemimpin tuh start small, starts from personal ya Bu ya, betul. Memimpin diri sendiri gitu. Betul. Adakah pesan untuk menyimpulkan ini, karena dia udah sampai di penghujung aja, menyimpulkan gitu untuk sobat-sobat Syafiq di rumah yang start small gitu, kayak gimana sih kita bisa jadi pemimpin untuk diri kita sendiri di era disrupsi ini gitu. Jadi sebenarnya kita ini perlu mengasah sensitivitas kita ya. Kita ini kan mohon maaf ya, karena teknologi, karena mungkin orang sudah biasa gadget ya, itu kadang-kadang dengan lingkungan tuh kita tidak awas ya. Sehingga saya yakin kalau kita bisa imbang ya, bahwa kita tetap sensitif terhadap apa yang terjadi di sekitar ya. Social concern itu perlu kita tanamkan di situ. Karena sebenarnya sekolah yang paling nyata tuh ya sekolah di alam, di kehidupan keseharian ya. Itu dan jangan malu-malu untuk bertanya ya. Jangan kemudian merasa bahwa saya paling bisa, tidak, tapi ya belajarlah dari orang-orang yang saya yakin banyak lah ya kasus-kasus pemimpin yang memang bisa jadikan role model, bisa jadikan contoh apa sih yang mereka pelajari, apa yang mereka lakukan. Itu bisa jadi istilahnya kita mengakses ya, melakukan observasi, lalu bisa nggak sih gitu ya. Saya yakin kok itu bisa kalau dalam kondisi yang kita tuh kan kadang dibentuk oleh kondisi ya. Jadi
ada istilah the power of kepepet, kadang-kadang seperti tuh. itu ya. Pasti Sobat Syafik di rumah sangat-sangat familiar dengan istilah tersebut. Kepepet, misalnya saya harus melakukan ini ya saya lakukan gitu ya. Jadi saya kira itu menjadi kunci ya. Nah, bagaimana membuat sistem ya, katakanlah kalau saya di rumah tangga ya, bagaimana menciptakan lingkungan yang dimana mungkin anak saya ya, ya dia bisa merasakan bahwa oh ini saya butuh ini, oh saya akan melakukan ini. Nah itu kan sebenarnya nge-leading dirinya sendiri itu sudah muncul kemauan dan urgensi gitu untuk melakukan sesuatu. Iya, menghadapi VUCA tadi saya kira juga itu relevan sekali. Ya, kalau kita nggak tahu bahwa ini sudah krisis ya, dan kita tetap santuy, istilah kerennya apa, gaulnya santuy-santai, nggak usah bergerak. Aduh, hati-hati Sobat Syafik di rumah. Itu bahaya menurut saya, karena tahu-tahu kita ya dalam kondisi sekarang ini, maaf kita hanya user kadang-kadang ya, sebuah kebaruan teknologi itu kita hanya user, kita hanya memakai, dan sementara kita butuh orang-orang yang berani bersikap, ya berani ya itu ya, tidak ya tidak. Karena dunia tetap berjalan dan perlu ada yang memimpin ya Ibu ya. Ya betul itu. Jadi jangan sampai ya mungkin itulah cara kita menghadapi ambiguitas itu di situ. Ya, kita harus firm di situ. Ya, walaupun kita tetap harus fleksibel ya menghadapi semua itu begitu. Oke, and that's on how we choose leader. Gimana kita menilai leader atau pemimpin, memilih pemimpin, mengobservasi pemimpin, dan juga gimana sih cara kita melatih diri kita sendiri jadi pemimpin, bukan begitu? Iya, betul. Ya. Terima kasih banyak Bu Diah atas sharingnya. Semoga bermanfaat dan menjadi insight untuk Sobat Syafik di rumah atau dimanapun Anda berada. Terima kasih sekali lagi ya Ibu, sehat selalu. Semoga kita masih dikasih kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lagi di Syafik Weekly Cast selanjutnya. Saya Ape, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.